Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Aira. Ya, saya. Ya, silakan Aira. Ayo doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Nah, oke anak-anak, untuk memupuk rasa nasionalisme pada diri kalian, kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Bisa berdiri? Oke. Sudah siap menyanyi? Sudah. Ibu mulai ya. Yang keras ya suaranya. Ibu. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya dipersiapkan dulu alat tulisnya. Kemudian, mau tanya nih sama kalian, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang atau enggak? Senang. Senang kenapa tuh? Karena mau belajar. Nah, oke. Namun, Ibu pengen tahu lebih jauh tentang perasaan kalian. Oleh karena itu, Ibu akan membagikan kartu yang berisi emoticon perasaan. Nah, jadi kalian nanti memilih kartu ini sesuai dengan perasaan kalian ya, dan nanti diberikan kepada Ibu lagi, oke? Ayo, Nafisa pilih yang mana? Oke anak-anak, bisa Ibu lihat dari kartu emoticon yang kalian tulis itu, kalian kayaknya perasaannya senang banget hari ini. Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, oke anak-anak, alangkah baiknya kita untuk tepuk-tepuk dulu nih biar kalian itu makin semangat. Nah, Ibu ada tepuk semangat dan juga menyanyikan lagu Siap Belajar. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah bisa kan? Bisa. Oke, bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Lanjut kita nyanyi. 1, 2, 3. Satu, mulutnya dikunci. Dua, duduknya yang rapi. Tiga, mendengarkan guru. 1, 2, 3, dapat ilmu baru. Yeay. Nah, setelah itu, Ibu juga ada pertanyaan nih untuk mengetes kemampuan kalian. Pernahkah kalian itu berbagi makanan itu dengan teman kalian? Pernah. Nah, makanan itu apa yang kalian bagi? Cireng. Iya, ada jiran, roti, permen, gitu ya. Nah, oke, baik anak-anak, dari pertanyaan yang Ibu ajukan tadi kepada kalian, pada hari ini atau pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi yang ada hubungannya nih dengan membagi, yaitu materi tentang pecahan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kalian itu bisa memahami pembagian benda utuh menghasilkan dua bagian yang sama besar. Kemudian kalian juga bisa membagi benda utuh menjadi dua bagian yang sama besar dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kalian nanti itu diharapkan bisa menganalisis contoh dan bukan contoh dari pecahan setengah dari benda utuh dan kemudian memberikan alasannya mengapa itu disebut sebagai pecahan setengah. Nah, selanjutnya kalian itu juga diharapkan dapat mengidentifikasi mengenai pecahan setengah dari berbagai benda utuh di sekitar kalian. Kemudian nanti di akhir proses pembelajaran kalian itu diharapkan dapat membuat poster dari identifikasi tersebut. Aku akan memberikan kalian asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal kalian. Ibu bagikan kertasnya dulu ya.
anak-anak, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kalian sudah siap? Siap. Ibu bacakan ya, nanti kalian tinggal jawab. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar semangka. Jika satu semangka ini dibagi menjadi dua bagian sama besar, setiap bagiannya itu disebut apa? Bisa ditulis jawabannya langsung. Oke, sudah. Jawabannya yaitu setengah. Ada yang benar? Saya Oke, benar semua ya kalian. Hebat. Selanjutnya, dari gambar semangka ini, mengapa potongan semangka pada gambar itu disebut setengah? Bisa ditulis alasannya? Sudah? Oke, alasannya karena semangka dibagi menjadi dua bagian yang ukurannya sama. Ada yang benar? Saya Satu aja. Yang lain salah? Oke, mungkin kalian perlu belajar lebih jauh ya tentang setengah dari benda utuh pada materi pecahan. Oke anak-anak, assessment ini sudah selesai. Untuk itu, Ibu akan mulai kembali kertas yang Ibu bagikan tadi. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memasuki ke materi, kita akan menyelesaikan permasalahan nih. Nah, di sini Ibu ada satu video tentang permasalahan yang dialami oleh Lulu dan juga teman-temannya. Nah, bisa disimak ya anak-anak. Sudah disimak videonya? Sudah tahu permasalahannya apa? sudah. Ada yang mau mengemukakan permasalahannya apa? Potongannya tidak sama besar. Iya, betul banget Sofi. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, Ibu ada pertanyaan nih mengenai masalah yang ada dalam video tersebut. Tadi kalian lihat bentuk martabaknya itu apa? Persegi, lingkaran, apa Pak? Lingkaran. Iya, benar banget. Tadi bentuk martabaknya itu adalah lingkaran. Supaya martabak tadi itu memotongnya sama besar, itu harus gimana? Harus di pinggir, di tengah, atau di samping? Tengah. Iya, benar banget. Solusinya itu dengan memotong martabak itu di bagian tengah agar seimbang atau agar sama besar. Nah, oke anak-anak, agar kalian tuh lebih memahami mengenai konsep dari pecahan setengah, itu Ibu ada kertas lipat nih. Ibu bagi kalian satu-satu ya. Sekarang Ibu beri kertas itu untuk mengimplementasikan potongannya itu. Baik, Bu. Bisa? Bisa. Oke. Silahkan dicoba. Bisa kalian lipat biar bisa jadi setengah. Lipat itu bisa dibagi setengah sama besar ketika dilipat menjadi segitiga dan juga ketika dilipat jadi persegi panjang seperti ini. Sekarang kalian sudah lumayan paham belum tentang konsep pecahan setengah ini? Paham. Anak-anak, supaya kalian itu lebih paham, lebih menguasai tentang materi ini, maka kita akan belajar bersama nih tentang mengenal pecahan. Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita mari berdiskusi bareng-bareng nih. Ketika kamu dan adik kamu itu sedang di ruang makan, kemudian ibu itu datang membawa kue-kue kesukaan kalian. Nah, bagaimana cara kalian itu membagi kue tersebut agar potongannya sama besar? Gimana? Oke, betul sekali Nafisa. Jadi kita dapat memotong kue menjadi dua bagian yang sama besar itu dengan membaginya di tengah seperti ini. Jadi seperti martabak tadi, kita juga dipotong di tengah seperti ini, bukan di bagian sini. Jadi agar setengah sama besar begitu. Sesuai dengan materi kita yaitu tentang pecahan setengah dari benda utuh. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ketika kuenya itu dipotong maka akan menjadi seperti ini. Jadi ini buat kalian dan juga ini buat adik kalian. Nah, hasil dari bagian ini bisa kalian simpulkan nih bernilai setengah atau 1/2.
Mungkin ada yang belum jelas atau bagaimana? Ada tidak? Ya, sudah paham. Oke, bagus sekali ya, pinter-pinter sudah paham semua. Nah, anak-anak, kegiatan selanjutnya ini kita akan bermain seru-seruan nih. Nah, di sini ibu itu ada nih. Ini tuh namanya monopoli mini yang dinamakan Jawara, jelajah warga negara. Jadi nanti cara mainnya itu dari sini ya, dari start. Kemudian nanti kalian bisa menggunakan dadu. Dapat angka berapa, kemudian nanti kalian berjalan ke sini dan sampai finish. Bisa dimengerti? Oke. Anak-anak, untuk permainan ini nanti kalian saling bertanding ya antara kelompok 1 dan juga kelompok 2. Kira-kira siapa nih yang bisa menjawab poin paling banyak? Saya kelompok kami pasti. Untuk main monopoli ini kita mulai dari kelompok yang sini dulu ya, karena di sini banyak lebih banyak. Oke, ketua kelompoknya bisa melemparkan dadu, dapat angka berapa? 10. Yeay, dapat angka bisa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, ambil kamu. Bisa dipilih. Mau yang mana? Tahu lah, Pak, aku nggak hobi. Namanya gendut. Oh ya. Nah, oke. Nah, menurut kalian ini sudah dipotong setengah sama besar belum? Belum. Alasannya kenapa? Karena tidak sangat besar. Iya, tidak di tengah. Iya. Oh iya, betul sekali. Nah, selanjutnya kita pindah ke kelompok 1. Ayo, ketua kelompoknya bisa melempar dadu. Nah, oke, karena di sini kelompok 2 itu menjawab 3 pertanyaan benar dan kelompok 1 itu hanya menjawab 1 pertanyaan benar, maka game ini dimenangkan oleh kelompok 2. Kasih poin. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Nah, oke anak-anak, kegiatan selanjutnya yaitu kalian secara berkelompok, kelompok 1 dan juga kelompok 2 itu mengerjakan LKPD. Bisa kalian simak ya, atau bisa kalian baca untuk pengerjaannya. Untuk kegiatan 1 itu kalian bisa mengisi tabelnya dengan makanan yang dipilih oleh kelompok kalian. Gambar makanannya itu yang ada di halaman terakhir. Kalian bisa pilih. Siap, Bu? Bu, ini bagaimana, Bu? Iya, gimana? Apa? Bentuknya ada seperti apa? Oh, ini ya. Ini tuh namanya kue apem ya. Nah, ini tuh bisa ditulis bentuknya itu lingkaran. Ya. Tahap akhirnya itu nanti kalian presentasi poster yang kalian buat ya sesuai petunjuk di LKPD, oke? Oke, bagi kelompok 1 kalau sudah siap bisa dipersilakan maju. Nah, teman-teman, di sini kami
Nah, oke teman-teman, untuk SBG kali ini kalian berdiri yuk. Kita hitung secara bareng. Siap? Yes, kalian bisa duduk kembali. Senang nggak SBG-nya? Senang. Anak-anak, tadi kan udah senang-senang ya ice breaking. Nah, sekarang kita akan melakukan asesmen sumatif. Sudah siap? Sudah. Oke, mungkin kalian juga udah semakin rileks ya karena udah melawan ice breaking. Nah, bisa dipersiapkan dulu terusnya untuk mengerjakan asesmen sumatif. Oke, sudah? Sudah. Oke, karena kalian sudah selesai untuk tarik kembali. Gak kerasa ya, akhirnya kita udah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih kepada anak-anak semua karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, kemudian juga memperhatikan ibu dalam menjelaskan setiap materi. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan ini itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari asesmen sumatif tadi, melihat itu ada beberapa yang sudah paham dan mungkin ada sebagian kecil yang kurang paham. Jadi nanti bagi anak-anak yang sudah paham, ibu akan memberikan lembar pengayaan supaya kalian itu lebih memahami lebih jauh tentang materi setengah dari benda untuk ini. Kemudian bagi anak-anak yang lainnya itu agak di bawah dari teman-teman yang lain, mungkin nanti ibu akan memberikan remedial supaya kalian itu bisa memahami seperti teman-teman yang lain, semakin paham tentang materi ini. Oke anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, semoga kalian juga tetap semangat dalam mendengarkan materi-materi yang lebih menarik karena mungkin bagi sebagian orang matematika itu dianggap horor kan. Nah, tapi semoga bisa menciptakan kegiatan yang membuat kalian itu merasa senang ketika belajar matematika. Mungkin dari kalian pesan-pesannya bagaimana nih? Bahagia atau enggak nih dengan pembelajaran hari ini? Bahagia. Oke. Nah, karena alhamdulillah semuanya itu bahagia. Semoga di pembelajaran selanjutnya kalian juga tetap bahagia dan juga ceria ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, oke, Ibu tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Kalian di rumah juga jangan lupa belajar ya untuk persiapan materi selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum